Halo semuanya, selamat sore atau selamat malam. Perkenalkan, saya Ivi dari kelompok 4. Bersama tim saya ada Pak Andika, Bu Eti, Pak Rizky, dan Bu Fania. Hari ini kita akan membahas ideasis camper dari PT ABL atau PT ASEAN Bulk Logistics. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang company profile dari PT ABL. PT ABL sendiri adalah sebuah perusahaan yang dimana menyediakan solusi logistik dan infrastruktur yang sekelas dunia yang didirikan pada tahun 2010 di Jakarta. Vision kami adalah menjadi perusahaan logistik maritim yang terdepan di Asia Tenggara dengan menggunakan yang andal, efisien, dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang misi dan servis yang disediakan oleh PT ABL. Dari misi pertama, kita menyediakan solusi logistik laut yang selalu aman dan tepat waktu. Yang kedua itu menjalin kemitraan dalam jangka panjang dengan pelanggan melalui layanan yang profesional. Yang ketiga, mendorong efisiensi operasional dengan penerapan teknologi dan sistem manajemen. Selain itu, kita akan membahas tentang servis. Yang pertama, servis yang akan kita bisa berikan adalah pengangkutan barang curah seperti batu bara, biji besi, semen, dan masih banyak lagi. Yang kedua itu adalah ship management dan operasional kapal. Yang ketiga, konsultasi logistik dan rute pelayaran yang pas saat ingin mengantarkan barangnya tersebut. Kemudian ada jasa penyewaan kapal atau charter. Dan terakhir adalah dukungan logistik pelabuhan dan terminal. Nah, topik selanjutnya adalah tentang scamper. Pertama, kita akan membahas dulu S itu adalah substitute. Kita melihat apa yang dapat diganti agar dapat menjadi lebih ramah lingkungan. Yang kedua adalah C, combine, apa yang dapat digabungkan untuk meningkatkan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, dan tata kelola perusahaan. Yang ketiga adalah A, adapt, bagaimana kita dapat beradaptasi sesuatu untuk mendukung tujuan dari ESG. Yang keempat adalah modify, apa yang dapat kita ubah agar lebih dapat sejalan dengan tujuan berkelanjutan dari perusahaan kita. Yang kelima adalah pay, put, other use. Bagaimana kita dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya yang kita punya untuk mendukung keberlanjutan dan dampak sosial. Kemudian ada eliminate, apa yang akan dapat kita hilangkan untuk mendukung keberlanjutan dan memberikan dampak sosial. Kemudian ada rearrange atau reverse. Apa yang kita bisa atur ulang supaya proses pengangkutannya itu terasa lebih efisien dan efektif untuk jangka lebih panjang. Sekarang saya akan menjelaskan lebih detail dari scamper jika dikaitkan dengan PT ABL. Yang pertama, substitute atau pengganti. Satu, proses apa yang bisa kita ganti untuk meningkatkan efisiensi? Kedua, apakah bahan bakar kapal itu dapat diganti dengan lebih ramah lingkungan? Ketiga, pekerjaan apa yang dapat diganti dengan sistem otomasi? Sehingga tidak semua dilakukan secara manual dan bisa menghemat waktu agar kegiatan kita bisa efisien. Kemudian C adalah combine atau menggabungkan. Apakah pengangkutan batu bara dapat digabungkan dengan muatan lainnya sehingga kita bisa memaksimalkan kapasitas tongkang kita dalam sekali jalan? Kedua, apakah sistem navigasi dapat digabungkan dengan sistem pemantau cuaca untuk meminimalisir resiko dan meningkatkan efisien rute? Selanjutnya adalah adapt atau adaptasi. Dapatkah teknologi pengurangan emisi diadaptasi untuk penggunaan kapal tongkang? Kedua adalah, apakah program pelatihan kerja dapat diterapkan untuk kru kapal untuk meningkatkan standar K3, keselamatan dan kesehatan kerja? Apakah sistem audit kepatuhan lingkungan dapat digunakan untuk memperlancar kegiatan operasional perusahaan? Selanjutnya ada M, modify atau modifikasi. Pertama, apakah sistem pengangkutan itu dapat dimodifikasi agar bisa mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekitar? Kedua, apakah jam kerja kru kapal dapat dimodif untuk mencegah kelelahan yang bisa berdampak buruk pada keselamatannya? Kemudian P, digunakan untuk tujuan lain. Apakah alat keselamatan yang sudah tidak bisa dipakai dapat didaur ulang kembali atau digunakan untuk hal lainnya? Kemudian, apakah fasilitas pelabuhan yang tidak dipakai di operasi dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat? Kedua terakhir yaitu eliminate dan rearrange. Sebelumnya kita akan bahas eliminate terlebih dahulu. Pertama, dapatkah kita menghilangkan praktik kerja yang tidak memenuhi standar K3? Yang kedua, dapatkah menghilangkan penggunaan bahan berbahaya untuk perawatan kapal maupun dalam kegiatan operasional perusahaan? Kemudian untuk rearrange, dapatkah rute perjalanan diatur ulang untuk menghindari kepadatan lalu lintas laut? Kedua, dapatkah proses bongkar muat dilakukan di pelabuhan yang berbeda untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas?
Ketiga, dapatkah jawab pemeliharaan diatur kembali untuk meminimalisir waktu henti kapal dan keselamatan? Nah, menurut Sera, teknis camper ini digunakan untuk menghasilkan ide-ide baru melalui tahapan yang melibatkan proses, persiapan, fokus, dan munculnya inspirasi dan tinjauan ulang ide. Jadi yang pertama itu adalah menghasilkan ide-ide baru, kedua itu meningkatkan kreativitas, ketiga menemukan solusi, keempat kita kembangkan produk ataupun layanan, dan terakhir adalah mencari peluang baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ide-ide dari Scamper. Yang pertama itu substitute, pengganti bahan bakar dengan solar rendah emisi. Kedua, combine, menggabungkan sistem navigasi dengan alat pelacak cuaca. Ketiga, adapt, memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi. Yang keempat, modify, modifikasi rute perjalanan untuk penghematan bahan bakar. Selanjutnya, put to another use, menggunakan kapal untuk memuat selain batu bara. Eliminate, mengurangi pekerjaan manual. Dan reverse, memodifikasi proses bongkar muat agar lebih efektif dan efisien. Nah, biasanya barang-barang yang diangkut oleh PT Abel itu bisa berupa nikel, bauksit, dan amonia yang bisa kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari yang jika sudah diolah. Selanjutnya kita akan bahas design thinking. Menurut Hamdani, design thinking itu adalah sebuah metodologi desain yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan memahami kebutuhan konsumen. Yang dimana itu terdapat 5 tahap. Yang pertama adalah empathize, yang kedua define, yang kedua ideate, dan keempat itu prototype, dan kelima adalah test. Berikut saya akan mengelaborate tahap-tahap tersebut. Yang pertama, empathize, yang dimana kita memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang pertama yang sering terjadi adalah keterlambatan pengiriman, kerusakan atau kehilangan pada muatan, dan keselamatan kerja. Selanjutnya adalah define, merumuskan masalah. Satu, apa yang menyebabkan tingginya biaya operasional kita? Kedua, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi? Ketiga, cara apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga kualitas muatan batubara agar sesuai dengan apa yang dikirimkan saat awal. Kemudian kita menciptakan ide dan solusi. Bisa kita membuat alat pelacak lokasi kapal, alat pelacak cuaca, otomatisasi, proses bongkar buat barang, kemudian memanfaatkan teknologi dan informasi untuk mencari rute yang alternatif agar dapat menekan biaya operasional. Kemudian kita bisa menerapkan sistem dalam proses pembayaran untuk meminimalisir kesalahan dan bisa memiliki historis sehingga kita bisa melacak dari beberapa pembayaran yang sudah dilakukan. Kemudian ada Captain Eye. Sistem ini adalah digunakan untuk memantau aktivitas kapal secara real time sehingga kita bisa tahu lokasinya di mana dan sudah berjalan berapa lama. Selanjutnya adalah prototype, di mana membuat contoh dari sebuah solusi. Nah, kita melakukan uji coba tracking, mencoba mencari rute alternatif dan mengkaji apakah itu dapat meningkatkan efisiensi. Ketiga, melakukan simulasi SOP secara digital untuk sinkronisasi data. Selanjutnya adalah tes, melakukan evaluasi menggunakan prototipe yang ada. Pada tahap ini kita melakukan evaluasi, jika hasilnya sudah baik maka kita dapat implementasikan, jika belum maka kita harus mencari tahu apa permasalahannya dan kembangkan kembali. Sekian presentasi dari kelompok 4 kami, saya sampaikan terima kasih atas waktunya.